Baik, parameter selanjutnya yaitu kemiringan lahan, di mana kemiringan lahan ini kita menggunakan data Demnas ya. Data Demnas yang bisa diunduh melalui situs tanaair.indonesia.go.id, di mana nanti bisa dicari ya langsung ketika sudah login, klik unduh data, lalu pilih yang Demnas. Setelah itu nanti cari areanya untuk penelitian ya. Kalau saya menggunakan area Semarang sini, nanti tinggal diklik saja lalu diunduh. Nah, baik untuk data DEM yang saya gunakan ini tahun 2022, di mana dia nilai kemiringannya seperti ini ya. Nah, kemudian karena areanya masih terlalu besar gitu ya, kita lakukan proses clipping dengan cara kita klik raster, kemudian extraction, yaitu clip raster by mass layer. Nah, nanti untuk mass layernya kita gunakan HOI darat ya, yang telah disiapkan, kemudian yang lain cukup default saja, dan ini diubah menjadi data DEM yang ingin di masking. Dan di run. Nah, jadi nanti dia hasilnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya setelah datanya terklip ya, kita lakukan proses reclassify atau pengkelasan ulang, di mana nanti akan mengkelaskan data-datanya sesuai dengan kriteria kesentak, di mana nanti akan mengkelaskan data DEM yang kita miliki sesuai dengan kriteria kerentanan yang kita punya. Nah, selanjutnya kita bisa cari reclassify by table, kemudian kita pilih layer yang ingin kita reclassify, yaitu hasil klip tadi ya, data DEM hasil klip, kemudian kita tambahkan kelasnya, tambahkan baris, lalu nilai minimumnya kita buat dari yang paling minimum untuk nilai DEM-nya. Minimumnya min 1, kita bisa bikin min 3. Nah, maksimumnya ini adalah sampai 1 ya untuk kelas pertama. Kemudian yang kelas kedua dari 1 sampai 2. Kelas ketiga 2 sampai 3 meter. Kelas keempat 3 sampai 4 meter. Nah, untuk kelas yang kelima ini adalah lebih daripada 4 meter. Artinya, dia nilai minimumnya 4, maksimumnya sampai nilai maksimum dari data DEM tersebut. Kita bisa masukkan 170, supaya tidak ada nilai yang tidak terkelaskan ya. Kita klik OK. Nah, mungkin untuk nilai ini, untuk value-nya, kita bisa mengkelaskan berdasarkan skor ya. Skor dari parameter kemiringan lahan. Artinya, minus 3 sampai 1 ini dia memang masuk pada kelas 1, tapi memiliki skor 0,81. Nah, nanti disesuaikan dengan kriteria kerentanan masing-masing. Mungkin setiap kriteria memiliki skor parameter yang berbeda. Nah, ini mengacu pada skor parameter kriteria kerentanan yang saya gunakan, di mana untuk kelas yang kedua dia nilainya 0,07, kemudian untuk kelas ketiga dia nilainya 0, kelas keempat nilai skornya 0,12, dan kelas kelima nilai skornya adalah 0. Artinya ada juga beberapa kriteria kerentanan yang menggunakan nilai 1, 2, 3, 4, 5 juga ada. Namun saya menggunakan nilai skor dari kriteria kerentanan yang saya gunakan. Dan kita klik OK. Nah, selanjutnya nanti bisa di save ya. Lalu kita run. Nah, ini sudah ada hasilnya, hasil classify-nya. Di classify. Ini, nah, oke. Nah, ini hasilnya deh. Nah, ini hasilnya dari parameter kemiringan lahan yang sudah dilakukan proses reclassify. Nah, untuk parameter selanjutnya yaitu pasang air laut, di mana di parameter ini kita akan mengetahui area yang tergenang dan tidak tergenang. Pada parameter ini kita menggunakan dua data ya, yaitu data DEM dan juga data pasut. Nah, data pasut ini yang diambil data pasangnya saja, yang diambil dari tahun 2018 sampai 2022 dan dirata-ratakan setiap tahunnya. Kemudian nanti hasil dari data pasang tersebut, rata-rata dari 5 tahun akan dikurangi dengan data DEM, dan hasil dari pengurangan tersebut, nilai yang minus dikategorikan sebagai area yang tergenang. Nah, untuk perolehan data pasut kita bisa peroleh dari website srgi.big.go.id, di mana nanti bisa login terlebih dahulu ya, dan bisa daftar terlebih dahulu jika tidak memiliki akun. Kemudian kalau sudah login, bisa pilih di produk, survei dan pemetaan, dan juga unduh prediksi pasut. Nah, di sini bisa dilihat ya, dari areanya juga bisa kita tentukan. Kemudian untuk pemilihan stasiun pasang surutnya juga bisa dilihat. Misalkan kita mau pilih di daerah Semarang, nah di sini ya. Kemudian kita bisa pilih unduh prediksi pasut, lalu kita klik sini lokasinya ya. Lalu nanti bisa diatur juga tanggalnya. Contoh dari tahun 2022 hari boleh, lalu pilih salah satu kegunaan ya, juga di checklist, continue. Nanti muncul pemberitahuan seperti ini,
jadi data yang sudah siap download pada halaman data. Nah, kemudian nanti bisa di-download ya. Dan juga setelah download dimasukkan ke Excel, diinput ke Excel, lalu diambil data pasangnya, kemudian dibikin per tahun ya. Karena ini data yang masih per bulan saja, jadi dibikin dari Januari, Februari, Maret hingga Desember. Ini contoh pada tahun 2022. Kemudian setelah itu dirata-ratakan pada tahun tersebut dan juga digabungkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2018 hingga 2022. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, itu sudah saya rata-ratakan dan hasilnya adalah 0,505. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengurangi ya data dem dengan data pasang, dimana kita bisa menggunakan raster kalkulator yang ada di tools raster. Kemudian nanti bisa dikurangi saja, dicari layer dem-nya, dikurangin dengan data pasangnya tadi adalah 0,505. Nah, kemudian bisa di save untuk tempat penyimpanannya, saya namakan genangan, lalu kita klik OK. Nah, ini hasilnya sudah muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bisa mengkelaskan kembali dengan fitur classify by table, lalu kita bisa tambahkan ya untuk table dari kelasnya. Jadi cukup ada dua saja, area tergenang dan juga area tidak tergenang. Nah, nilai minimumnya tadi dia adalah -1. Jadi kita tulis di sini, kita masukkan di sini -3 sampai 0. Nilainya adalah 1. Ini daerah yang tergenang. 0 sampai contohnya 172. Klik OK. Lalu kita run. Jadi dia cuma ada 2 kelas ya nanti. Nah, ini bisa dilihat ya, masih ada daerah yang tergenang. Nah, selanjutnya setelah dikurangi ya data dem dengan data passwordnya, kita bisa mengkelaskan kembali untuk mengetahui dari mana yang tergenang dan juga tidak tergenang, itu dengan menggunakan fitur classify, lalu masukkan data genangannya, kemudian kita tambahkan 2 baris ya untuk menentukan daerahnya, dan nilai minimumnya adalah -3, kemudian nanti maksimumnya 0, artinya yang di bawah minus dia nilainya tergenang ya. Nah, ini kita kelompokkan berdasarkan skor dari parameter tersebut, di mana berdasarkan kriteria dia nilainya adalah 0,98. Dan setelah itu ini daerah yang tidak tergenang, lalu bahkan sampai 170 supaya tidak ada nilai yang tidak terkelaskan, dan nilai skornya adalah 0,02. Klik OK, lalu kita run. Nah, ini bisa dilihat ya, sini kita ubah menjadi palet, lalu classify. Ini warnanya bisa diubah juga, kita klik OK. Nah, daerah yang warna ungu adalah daerah yang tergenang. Nah, parameter selanjutnya adalah turun muka tanah atau land subsidence ya, dimana kita menggunakan citra sentinel 1A dan dianalisis dengan metode DINSAR atau Differential Interferogram Synthetic Aperture Radar. Dan untuk metode DINSAR ini kita menggunakan software Snap ya, dimana di sini ada 2 tahun data citra, yaitu 2018 dan 2022. Dan untuk prosesnya kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama dibentuk dulu untuk graph buildernya, dimana nanti yang pertama ada proses co-registration untuk menyelaraskan citra agar menunjukkan lokasi yang sama di 2 citra tersebut. Dan nanti setelah itu ada interferogram untuk menghitung perbedaan fase antara citra master dan juga citra slave. Citra master itu adalah citra yang awal ya, atau tahun 2018, dan citra slave adalah citra tahun akhirnya atau 2022. Kemudian ada coherence estimation nanti untuk mengukur koherensi atau kesesuaian antara 2 citra. Dan juga setelah itu ada top shader burst untuk menghilangkan efek tumpang tindih burst mode yang dapat mengganggu analisis interferometry. Kemudian setelah itu ada topophase removal yang menghilangkan komponen fase yang disebabkan oleh topografi permukaan bumi dan menunjukkan deformasinya saja. Jadi di sini untuk hasil dari deformasi atau penurunan itu sudah terlihat ya, karena sudah dihilangkan untuk fase yang menunjukkan dari topografi tanah. Setelah itu nanti ada Goldstein phase filtering yang dapat mengurangi noise dalam interferogram dan meningkatkan nilai koherensi.
Setelah itu nanti akan menggunakan plugin Snaphu ya, yang nantinya berfungsi untuk analisis berikutnya pada penurunan muka tanah. Dan juga nanti setelah itu akan di save dalam bentuk TIFF dan bisa dimasukkan ke QGIS. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini ya, untuk penurunan muka tanah. Ini dari pengolahan data Citra Sentinel-1A. Nah, setelah itu nanti setelah dimasukkan ke QGIS, kemudian kita akan mengkelaskan kembali menggunakan fitur Reclassify untuk penentuan skor dari parameter ini. Dimana nanti kita menggunakan Reclassify by Table. Nah, ini kita berdasarkan yang ingin kita kelaskan, bandnya adalah band 3. Kemudian kita tambahkan kelas-kelasnya. Untuk yang pertama, nilainya dari yang minus terlebih dahulu, karena dia yang paling mempengaruhi. Minus 5 sampai minus 3 dengan bobot 0,29. Ini berdasarkan kriteria kerentanan. Kemudian minus 3 hingga minus 2, ini 0,29 juga. Dan juga minus 2 hingga minus 1, dia bobotnya 0,26 atau skornya 0,26 ya. Minus 1 hingga 0, 0,13, lalu 0 sampai 5, dia nilainya 0,03. Klik OK, lalu kita run. Nah, oke, kalau bisa dilihat ya, di sini masih termasuk ya untuk daerah lautnya. Untuk itu kita harus melakukan proses clipping lagi dengan menggunakan fitur Clip Raster by Mass Layer. Kemudian kita input mass layernya itu dengan menggunakan AOI darat, lalu kita run. Nah, ini sudah seperti ini ya hasilnya. Kita ubah lagi simbologinya ya, kurang lebih seperti ini untuk parameter penurunan muka tanah. Baik, untuk parameter selanjutnya yaitu parameter curah hujan ya. Nah, parameter curah hujan ini kita bisa dapatkan dari data BMKG, dimana itu open source juga. Jadi nanti dirata-ratakan ya setiap tahunnya. Kemudian nanti dibuat nilai curah hujan per tahun seperti ini. Nah, untuk lokasinya ini kita mengambil 3 stasiun ya. Karena di Semarang juga ada 3 stasiun pengamatan, dan kemudian nanti kita input juga untuk longitude dan latitude-nya, sehingga nanti kita bisa lakukan interpolasi di QGIS. Untuk cara downloadnya langsung saja ke data BMKG, kemudian nanti silakan login terlebih dahulu ya, lalu pilih data harian. Nanti di jenis stasiun pilih dulu UPT, kemudian pilih curah hujan, nanti parameternya ya. Dan juga provinsi nanti dipilih sesuai lokasi penelitian masing-masing, kemudian kabupaten atau kota, lalu pilih nomor atau nama stasiunnya. Nah, di sini kebetulan di Semarang ada 3 stasiun, jadi kita masukkan 3-tiganya untuk keperluan proses interpolasi. Nanti dari per bulan, kemudian jadi per tahun ya datanya ya. Nah, setelah itu nanti diubah jadi txt ya, di save jadi txt. Ini save as saja, terus nanti diubah jadi txt, dan nanti di save. Nah, setelah itu nanti kita input ya, setelah datanya sudah jadi txt, kita input di layer, kemudian add layer, lalu klik add delimited text layer, kemudian kita pilih file name-nya, lalu jangan lupa nanti file formatnya ya, diatur untuk checklist di bagian koma dan juga tab. Ini exfield-nya jangan lupa, ini field-nya juga jangan lupa, jangan sampai sama ya untuk inputnya, lalu jet field-nya curah hujan, kemudian CRS-nya diatur, lalu kita add. Nah, ini sudah muncul ya di sini ya, sudah muncul dari lokasi stasiunnya. Selanjutnya kita lakukan proses interpolasi ya terhadap titik-titik curah hujannya. Ya, bisa search di toolbox ide interpolation dan kita pilih curah hujan. Jangan lupa nanti data titik curah hujannya di save terlebih dahulu dalam UTM zone ya. Kemudian nanti dimasukkan kembali dan kembali ke interpolasi. Di interpolasi atributnya kita pilih curah hujan. Setelah itu kita tambahkan ya di sini type-nya jangan lupa point. Extend-nya kita sesuaikan dengan area citra yang kita inginkan. Contohnya seperti ini ya, citra darat. Kemudian pixel size-nya disesuaikan juga. Ini kebetulan pixel size yang saya punya adalah 10. Setelah itu kita run. Oke, kemudian hasilnya ada seperti ini ya.
Ini kita bisa lihat warnanya. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, karena ini masih kotak seperti ini ya bentuknya ya, artinya masih ada yang di luar dari area penelitian, kita bisa lakukan proses clip, yaitu dengan raster, kemudian extraction, clip raster by mask layer. Kita masukkan layer interpolasinya, kemudian kita masukkan mask layernya, lalu kita run. Nah, setelah itu sudah muncul ya seperti ini. Kemudian kita akan mengkelaskan kembali nilai-nilai dalam interpolasi ini supaya nanti bisa dilakukan proses overlay ya. Jadi kita melakukan pengkelasan kembali menggunakan fitur reclassify by table. Nah, selanjutnya kita kelaskan nilai-nilai dari interpolasinya ke dalam skor ya, yang sudah ditentukan berdasarkan kriteria kerentanan. Jadi yang kelas pertama nilai minimumnya 1820, kemudian maksimumnya 1840, jadi berdasarkan nilai minimumnya ya, dengan skor 0,04. Kemudian 1840 jadi 1860 dengan skor 0,06. Kemudian 1860 sampai dengan 1880 skornya 0,1. 1880 sampai 2000 skornya 0,32. Kemudian 2000 sampai dengan maksimumnya bisa kita masukkan di sini 2150, skornya 0,48. Kita klik OK, lalu kita run. Nah, hasilnya seperti ini ya, dan kita bisa ganti simbologinya, render type gitu, ubah menjadi palette, classify, klik OK. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari konsep pengolahan data dan juga ekstraksi parameter dari Banjirop. Terima kasih dan selamat mencoba.